Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Etna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Pocong di Warung Soto. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Siang itu warung soto Burahayu yang ada di kota Purwokerto sangatlah ramai. Pada pukul 12 siang, tepat jam makan siang, warung makan yang letaknya cukup dekat dari alun-alun kota Purwokerto memanglah senantiasa penuh konsumen. Mereka yang makan tidak hanya dari orang tua, tetapi ada pula keluarga muda, bahkan juga anak-anak yang masih remaja yang turut menikmati lezatnya warung soto Burahayu. Bila telah demikian, situasi menjadi riuh seperti di pasar. Sembari makan, banyak dari konsumen yang asik bercanda. Bahkan juga ada yang foto-foto sembari menanti pesanan yang belum datang. Salah satunya seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA. Sebut saja namanya Randy. Waktu memotret, tidak ada yang menghebohkan. Semua terlihat biasa-biasa saja. Namun selesainya makan di warung Burahayu, Randy yang mencoba melihat hasil jepretannya tadi, ia melihat ada keanehan dalam foto tersebut. Saat dilihat di monitor, yakni satu di antara yang dipotret itu, nyatanya Randy seperti tengah dipangku sosok yang aneh, berwarna putih, mirip sosok pocong. Dari sebagian foto hasil memotret tadi, cuma satu foto yang memperlihatkan gambar seperti itu. Berita foto penampakan orang yang dipangku pocong itu nyatanya cepat menyebar, termasuk juga gambarnya yang menyebar dari handphone ke handphone lain. Sesudah kehebohan itu, malah ada sebagian orang yang mengaku melihat secara nyata penampakan pocong yang tengah memangku seseorang konsumen waktu mereka ada di warung Burahayu. Herannya sesudah ada momen itu, malah yang lain menjadi ikut-ikutan menambahi. Ada lagi yang mengatakan, bila orang yang kerap makan di warung itu beberapa kali dan melihat penampakan pocong, orang itu bakalan dijadikan tumbal pesugihan pocong. Tidak butuh waktu yang lama, dari gosip yang beredar mengakibatkan warung makan Burahayu itu sepi konsumen. Burahayu yang terasa tidak lakukan apa-apa, serta tidak tahu gosip pesugihan itu, Burahayu pun menjadi heran sendiri. Hari itu tidak ada konsumen pun yang makan di warungnya. Tempo harinya, hanya ada 1-2 orang konsumen. Tetapi dengan berjalannya waktu, berita itu sudah menjadi perbincangan panas di masyarakat sekitar. Warung sotonya Burahayu sudah tidak ada satupun konsumen yang singgah di warungnya. Suaminya yang biasa membantu melayani konsumen telah pulang terlebih dahulu. Mungkin saja karena warungnya telah sepi. Randy sendiri pun sudah enggan memakan di warung sotonya Burahayu. Walaupun ia sangat suka dengan masakannya, tapi karena berita tentang tumbal pesugihan sudah beredar, dirinya pun takut kalau akan dijadikan tumbal pesugihan. Burahayu terasa capek sekali hari itu. Bila dahulu tubuhnya capek lantaran melayani konsumen, saat ini tubuhnya capek menanti konsumen yang tidak ada satupun yang datang. Lelah melayani pembeli bikin hatinya suka. Namun lelah lantaran tidak ada konsumen, bukan sekedar bikin tubuhnya yang capek, namun hatinya juga terasa nelangsa. Dalam hati seorang ibu rumah tangga ini selalu bertanya-tanya, ada apa ini? Mengapa dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu, warungnya menjadi tidak ada satupun konsumen yang datang? Malam itu sebelum warungnya tutup, Burahayu mempunyai niat akan mencari tentang masalah ini. Semua yang mengakibatkan warungnya sepi sampai berhari-hari. Ia bakal bertanya hal semacam itu kepada salah seorang rekannya yang sama membuka warung di sekitar alun-alun. Dahulu warung soto punya Burahayu yang ada di kota Purwokerto itu tidak pernah sepi konsumen. Setiap saat dibuka mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam, warung itu senantiasa ludes diserang konsumen yang menginginkan menikmati sotonya yang sesungguhnya,
terdapat banyak di tempat lain. Warung soto punya Bu Rahayu ini seakan menjadi ciri khas kota Purwokerto. Beberapa orang dari luar kota Purwokerto banyak juga yang mengetahui serta menyukai makan di warung sotonya bila kebetulan melewati kota Satria ini. Di samping rasa-rasanya yang memanglah enak, harganya juga terjangkau. Demikian rata-rata argumen pelanggannya. Sekitar pukul jam 9 malam, Bu Rahayu menutup warungnya. Ia meluangkan waktunya untuk keluar sebentar, untuk menengok ke kanan dan ke kiri. Mungkin ada calon konsumen. Namun malam itu, memanglah kelihatannya tidak ada seorang yang bakal singgah di warungnya. Ia melihat sebagian warung yang sediakan menu lain, terkecuali soto sudah tutup. Hanya warung punya Tono, penjual sate ayam yang masih buka. Sebelum menutup warungnya, Bu Rahayu pernah menarik nafas dalam-dalam sambil berucap dalam batin, mungkin saja sepinya warung soto ini karena sedang mendapatkan cobaan dari Tuhan. Sebab dulu pada saat warungnya ramai, ia kurang bersyukur. Karenanya ia mesti tabah serta sabar dalam menghadapinya. Dengan sabar, ia meyakini agar tidak membuat hatinya semakin gelisah malam itu. Selesai tutup warung, Bu Rahayu mendatangi Pak Tono, penjual warung sate ayam yang masih satu jajaran dengannya. Ia berkeluh kesah kepada rekannya yang asal Madura itu mengenai warungnya yang mendadak jadi sepi konsumen. Jadi Bu Rahayu sendiri belum mendengar mengenai gosip tentang warung sotonya sampean, ujar Pak Tono. Belum Pak, memangnya kenapa ya? Bu Rahayu balik ajukan pertanyaan. Pak Tono pada akhirnya bercerita apa yang didengarnya dengan cara terinci. Mulai dari foto salah seseorang yang tuturnya dipangku pocong, hingga warungnya yang setiap saat dapat minta tumbal. Tidak cuma menceritakan itu, Pak Tono juga menunjukkan gambar seorang laki-laki yang tidak lain adalah Randy, yang duduknya di pangku pocong lewat telepon genggamnya. Mendengar dan melihat foto dari telepon genggamnya Pak Tony, Bu Rahayu hanya menggeleng-gelengkan kepala, sembari sesekali menarik nafas dalam-dalam. Namun waktu diperhatikan gambar pemuda yang duduknya di pangku pocong, Bu Rahayu kurang meyakini bila gambar itu diambil di warungnya, sebab latar belakangnya tidak terang, serta mungkin foto itu hasil rekayasa, seperti foto-foto artis yang kerap didengarnya di berita infotainment. Ia meyakini kalau gosip itu dihembuskan oleh orang yang tidak suka pada warungnya. Namun siapa yang tega mengerjakannya? Malam itu dengan perasaan bingung, Bu Rahayu pulang ke tempat tinggalnya yang tidak terlalu jauh. Dengan jalan kaki sekitar 5 menit saja, barang dagangannya ditinggalkan demikian saja di warungnya. Sama sekali tidak ada yang dibawa pulang. Seperti umumnya ia masuk ke dalam rumah yang ditinggalinya, yang telah sepi serta pintunya tidak terkunci. Mungkin saja suaminya serta anaknya yang telah berusia 10 tahun telah ketiduran hingga lupa mengunci pintu rumahnya. Namun hingga di ruang tengah serta di dekat kamar yang selama ini dipakai untuk menyimpan beberapa barang, Bu Rahayu mendengar suara suaminya yang berteriak kesenangan. Bu Rahayu sendiri pun bingung, kenapa dengan suaminya ini? Waktu itu Bu Rahayu membulatkan tekad untuk mengintipnya. Nyatanya di dalam kamar itu suaminya sedang menghambur-hamburkan uang. Tidak kalah kagetnya, Bu Rahayu melihat tali yang berwarna putih mirip dengan tali pocong yang ada di hadapan suaminya. Bu Rahayu seakan tidak yakin dengan apa yang dilihatnya. Namun rasa penasaran yang sudah tidak bisa ditahan lagi, Bu Rahayu perlahan membuka pintu kamar. Mas, sedang apa di dalam kamar? Tanya Bu Rahayu. Suaminya yang berada di atas ranjang dengan uang yang ada di tangan kanan kirinya terperanjat kaget. Tetapi cepat-cepat wajahnya bertukar dengan senyuman. Sini Bu, cepat masuk. Kita kaya raya Bu, kita kaya raya. Ibu lihat kan, ini semua uang Bu. Tidak apa-apa warung kita sepi, namun saat ini kita dapat jadi kaya raya dengan uang ini Bu, ucap suaminya Bu Rahayu dengan entengnya. Jadi sampean kini diam-diam memuja pesugihan pocong Mas. Dan benar apa yang diisukan beberapa orang mengenai warung soto kita, sahut Bu Rahayu seakan masih belum yakin dengan apa yang dilakukan suaminya.
Suaminya pun menjawab pertanyaan dari istrinya. Iya benar bu, aku memuja pesugihan pocong dengan ritual setiap Sabtu dengan mengambil tali pocong yang meninggalnya di hari Jumat. Nah dengan begitu, tepat pukul 12 malam, Bapak melakukan ritual bu, dengan membaca mantra yang sudah diajarkan oleh Mbak Dukun. Dengan begitu, esok malamnya, Bapak akan mendapatkan uang yang terbungkus oleh kain kafan. Suaminya menjelaskan, Astagfirullahaladzim, itu musyrik pak, tidak boleh dalam agama, ujar Bu Rahayu. Iya, Bapak tahu, tapi mau bagaimana lagi, hidup seperti ini enak bu, kita pun biar tidak usah capek-capek kerja untuk mendapatkan uang. Ibu tinggal duduk manis saja, Bapak lakukan ritual, hidup kita dijamin kecukupan, jawab suaminya Bu Rahayu dengan entengnya. Sejak kapan Bapak melakukan pesugihan itu? Tanya Bu Rahayu dengan tegasnya. Begini bu, Bapak ceritakan, awal mula Bapak melakukan pesugihan. Dulu kan Bapak ini bekerja sebagai kuli bangunan dan mendapatkan mandor yang baik hati. Dia bercerita kalau dia ini meminta bantuan ke dukun agar apa yang dikerjakan ini cepat selesai, yang nantinya dia akan mendapatkan bonus besar. Nah, Bapak yang mendengar cerita dari mandor itu akhirnya tertarik dengan dukun itu. Bapak pun meminta alamat dukun itu, dan esok harinya dengan diantar Pak Rohim, Bapak pun berangkat ke tempat dukun itu. Di sana Bapak menyampaikan segala keinginan agar cepat menjadi kaya, dan Bapak pun disarankan untuk melakukan ritual pesugihan pocong, lebih tepatnya menggunakan media tali pocong setiap 1 bulan sekali, sampai akhirnya Bapak mengiyakan ucapan dari Mbak Dukun itu. Ibu ingat kan saat Bapak 1 minggu itu tidak pulang? Nah itu, Bapak sedang melakukan ritual di sebuah makam yang terkenal angker, dengan sesaji yang sudah disiapkan oleh Mbak Dukun, dan juga mantra-mantra yang sudah diajarkan olehnya. Ya ibu bisa lihat kan sekarang, ritual pesugihan yang Bapak lakukan berhasil kan? Kata suaminya Bu Rahayu. Bu Rahayu tidak sepakat dengan apa yang dikerjakan oleh suaminya, yang menghalalkan semua cara untuk memperoleh kekayaan. Jadi selama ini, modal usaha yang ibu jalani dari uang hasil ritual? Tanya Bu Rahayu. Iya benar bu, jawab suaminya. Bu Rahayu hanya bisa menghela nafas kasar. Ia takut kalau semuanya bakal menyebabkan suatu hal yang tidak baik. Gosip warung sotonya Bu Rahayu yang memakai pesugihan pocong pun kian beredar, sampai mengakibatkan warungnya bangkrut, akibat tidak ada satupun konsumen yang datang. Bu Rahayu sendiri pun mau menyangkal omongan warga sekitar tidak mempunyai nyali, karena apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitar itu memanglah benar. Nasi sudah menjadi bubur, mau tidak mau, Bu Rahayu harus menerima cemoohan dari warga sekitar. Suaminya yang mendapati keadaan istrinya yang terpuruk, dia pun memutuskan untuk pindah keluar kota, agar hidupnya kembali aman. Mereka pun kemudian meninggalkan rumah dan juga warung sotonya, tanpa diketahui oleh siapapun. Bu Rahayu sekeluarga pindah ke sebuah perkampungan yang sangat jauh dari tempat asalnya. Sampai singkat ceritanya, sudah tahun lebih Bu Rahayu menempati rumah barunya. Ia pun membuka kembali warung sotonya, sama seperti sebelumnya. Warung sotonya Bu Rahayu selalu ramai pembeli. Namun dengan berjalannya waktu, bermula dari kecurigaan warga terhadap salah satu makam warga yang rusak seperti ada yang sengaja merusaknya. Setelah adanya kesepakatan dan keinginan atas keluarga, akhirnya makam tersebut yang baru berumur 2 hari kembali dibongkar. Dan benar saja, kain mori yang digunakan sebagai pembungkus mayat, serta tali pocong yang disertakan dalam makam telah lenyap tidak berbekas. Banyak warga yang mulai berpendapat bahwa kampungnya ini sudah tidak aman lagi, karena ada orang yang memakai guna-guna dengan mencuri kain kafan serta tali pocong jenazah yang baru saja meninggal. Mereka meyakini pencuri tersebut dilakukan untuk sesuatu yang tidak masuk akal. Saat itu Bu Rahayu mulai was-was dengan kelakuan suaminya. Saat terdiam melamun, tiba-tiba Pak Ustadz datang menepuk pundaknya. Maaf Bu Rahayu, saya sudah dengar tentang pencurian tali pocong. Maaf, tapi kamu jangan tersinggung.
Apa kamu menggunakan pesugihan sebagai penglaris? Sontak saja Bu Rahayu terbangun dari duduknya. Pak Ustadz lantas memberitahu Bu Rahayu dengan tenang jika dirinya ini pernah melihat suaminya seringkali datang ke area pemakaman di malam hari. Bu Rahayu yang mendengar ucapan dari Pak Ustadz pun akhirnya bercerita tentang kelakuan suaminya selama ini. Bu Rahayu lantas menarik nafas, menegakkan diri, dan menerima masukan dari Pak Ustadz. Saya hanya mengingatkan sebelum terlambat, jika suamimu terus-terusan melakukan ritual pesugihan, tolong dicegah sebelum warga yang langsung menangkap basah suamimu, Pak Ustadz pun menegaskan. Malam harinya Bu Rahayu pun memperhatikan gerak-gerik suaminya. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Bu Rahayu mengambil jaket lusuhnya dan sendal jepit di belakang rumah. Benar saja, ia mengikuti kemana perginya suaminya, hingga ia tiba berhenti di balik pohon beringin, mengendap-endap melihat apa yang dilakukan suaminya. Bu Rahayu dibuat kaget karena melihat sang suami menggali kuburan yang masih basah dengan kedua tangannya. Selanjutnya sang suami mengambil mayat yang ada di dalam dan membuka secara perlahan-lahan tali yang melilit jenazah dengan giginya. Bu Rahayu tidak habis pikir dengan kelakuan suaminya. Dia begitu tega melakukan hal itu kepada jenazah yang baru saja dikubur. Semenjak kejadian itu, warga sudah tahu jika suaminya Bu Rahayu melakukan ritual pesugihan pocong untuk penglaris warung sotonya. Namun karena dibuat malu warga sekampung, alhasil suaminya Bu Rahayu berhenti melakukan pesugihan. Anehnya, saat ini suaminya Bu Rahayu mengalami penyakit yang sulit disembuhkan. Tubuhnya kurus kering, hanya tersisa tulang. Wajahnya lama-kelamaan menjadi hitam, seperti ditarik sinarnya, hingga kedua matanya selalu terbuka dan meneteskan air mata. Menurut Pak Ustadz, kejadian yang menimpa suaminya Bu Rahayu sebagai ganjaran atas pesugihan yang ia lakukan. Ia menumbalkan dirinya sendiri dalam ritual itu. Ditambah lagi, ia tidak bisa mengambil tali pocong dari jenazah yang seharusnya dilakukan secara rutin. Bu Rahayu tidak dapat berbuat apa-apa, sebab semuanya sudah dikerjakan oleh suaminya tanpa ada sepengetahuannya. Serta penyesalan itu semakin mendalam waktu anak sematawayangnya wafat di jalan raya akibat ditabrak kendaraan bermotor sepulang dari sekolah. Pesugihan tali pocong yang dilakukan suaminya Bu Rahayu memang membuat pelanggan dapat terasa nyaman, kerasan, serta menginginkan kembali pada tempat yang diikuti pocong pesugihan. Namun apa yang dikerjakan suaminya Bu Rahayu ini sudah pasti tidak sepadan dengan kemungkinan yang perlu mereka tanggung. Kesenangan duniawi yang mereka rengkup bakal pupus dalam sekejap mata. Namun, siksaan akan mereka tanggung selama hidup di dunia dan di akhirat. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi baiknya dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.